Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia kepada Dr. Haji Anwar Abbas, MMMAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Bambang Susatyo Ketua MPRI, Ibu Menlu, Pak Hidayat Nur Wahid, teman-teman dari Basnas, teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang saya muliakan dan saya cintai. Saya terus terang tidak tahu akan berkata apa. Karena masalah yang dihadapi oleh rakyat Palestina ini, usianya dan masanya lebih tua dari umur saya. Rakyat Palestina sudah menghadapi masalah ini sejak tahun 1948. Jadi sudah sekitar 76 tahun dan masalahnya juga tidak kunjung usai. Apalagi melihat perkembangan terakhir yang menurut saya sudah sangat-sangat mengenaskan. Saya tidak tahu lagi kata yang paling tepat untuk dilekatkan kepada Israel untuk melukiskan dan mengekspresikan apa yang sudah mereka perbuat terhadap rakyat Palestina, kecuali kata biadab. Inilah negara di zaman modern ini paling biadab. Inilah negara di zaman modern ini yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak berperi keadilan. Kita ingin masalah ini cepat berlalu. Tapi saya tidak tahu entah kapan kemerdekaan penuh rakyat Palestina akan bisa mereka dapat. Tapi syukurlah tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Ibu Menlu. Dari kata-kata yang beliau ucapkan, terbesitlah di benak saya sebuah harapan bahwa Palestina akan merdeka. Bahwa Palestina akan menjadi negara yang berdaulat. Dari kata-kata Ibu Menlu yang mana saya menyimpulkan itu? Ibu Menlu tadi menyatakan orang itu akan dekat dengan orang yang kuat. Jadi kalau saya kuat, saya powerful, maka orang akan banyak mendekat kepada saya. Tapi kalau saya sudah powerless, orang akan mulai menjauh dari saya. Jadi dari kata-kata Ibu Menlu itu, jika saya konversi menjadi teori,
yang saya kaitkan dengan hukum kausalitas, maka kata-kata Ibu Menlu itu menjadi sebagai berikut. Jika sekarang ini Amerika masih kuat, maka negara-negara lain masih akan nunut dan nurut dengan mereka. Dan sebaliknya, jika nanti negara Amerika sudah tidak kuat, maka negara-negara lain pun akan mulai menjauh dari dirinya. Insya Allah, karena perjuangan itu tidak ada yang pendek, memerlukan waktu yang cukup panjang. Tahun 2040-2050, situasi dunia sudah berubah. Jika hari ini Amerika berada di puncak piramid, dia menjadi polisi dunia, maka berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers tahun 2040-2050, peta adik kuasa di dunia akan berubah. Di mana di tahun 2040-2050 yang akan menjadi negara dikuasa di dunia ini ada 4 negara yang akan diperhitungkan. Pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tanganlah sedikit. Mungkin saya sudah tidak ada di alam ini, mungkin saya sudah meninggal, tetapi saya tetap berdoa. Sesuai dengan hadis Nabi, jika ada di tanganmu benih, dan esok hari kiamat akan tiba, kau tanam, maka saya dari mimbar yang mulia ini berdoa, mudah-mudahan rakyat Palestina akan bisa meraih kemerdekaannya, dan bisa membentuk sebuah negara yang berdaulat. Dan saya memang mewanti-wanti betul kepada bangsa dan negara ini. Karena di negeri ini saya sudah mulai mendengar dan melihat. Saya mendengar dengan telinga saya dan saya melihat dengan mata saya. Sudah ada orang-orang yang di negeri ini yang sudah berani melawan dan menentang konstitusi. Padahal konstitusi kita jelas-jelas menyatakan dalam alinea pertama bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya bingung sekali dengan teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang sebangsa, yang membela Israel dalam masalah konflik yang terkait dengan masalah Palestina ini. Saya perlu dan merasa perlu mempertanyakan, di mana rasa keadilan Anda? Di mana rasa prikemanusiaan Anda? Saya wanti-wanti kepada warga negara yang mendukung Israel, saya ingatkan, jika Anda masih tetap bersikap seperti ini, maka kita siap untuk berhadapan. Kami pertaruhkan jiwa dan nyawa kami untuk membela konstitusi. Karena konstitusi yang kita buat
yang kita junjung tinggi sampai hari ini adalah buah kesepakatan dari para pendiri bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, jika Anda mengoyak-ngoyak kesepakatan ini, maka resikonya adalah kami bangsa Indonesia, kami warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi konstitusi, siap untuk menggulung kalian. Tanpa kompromi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mencoba untuk mencabik-cabik konstitusi. Jangan ada orang di negeri ini yang ingin menginjak-injak dan melecehkan konstitusi. Bagi Majelis Ulama Indonesia, negeri ini kami lihat sebagai Darul Mitsaq. Itu negeri yang kita dirikan dan kita bangun berdasarkan kesepakatan. Dan kalau Anda menentang kesepakatan ini, maka kami melihat Anda sebagai pengkhianat bangsa. Keras, memang keras. Tapi menurut saya, menghadapi para pengkhianat bangsa, menghadapi warga-warga bangsa yang tidak menghormati konstitusi, adalah tugas kita bersama. Jika seandainya kita sebagai warga bangsa masih ingin negeri ini utuh, tapi kalau seandainya sudah tidak menginginkan negeri ini utuh, maka biarlah kami yang akan memanggul senjata menghadapi kalian. Saya tidak sanggup untuk berkata-kata lagi. Cuma kami di Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Ibu Menlu yang tadi oleh Pak Hidayat Nur Wahid dikatakan, Ibu Menlu kok bisa sekuat itu. Pak Hidayat Nur Wahid merasakan kalau beliaulah yang mengemban misi itu bolak-balik terbang ke sana kemari, mengalami jetpack, beliau merasa tidak sanggup. Apa rahasianya? Saya yang menjawab. Pak Hidayat, di balik kesuksesan seorang laki-laki seperti Pak Bambang Susatyo misalkan, atau seperti Pak Hidayat Nur Wahid misalkan, atau seperti Pak Jazilul Fawaid misalkan, ada seorang wanita yang kuat di belakangnya. Dan di balik kesuksesan seorang Ibu Retno yang membanggakan kita sebagai warga bangsa, yang sangat kuat, yang sangat kokoh pendirinya dengan konstitusi, ada seorang suami yang kuat di belakangnya. Saya, Ibu Menlu, hanya mendoakan semoga Ibu tetap kuat, semoga Ibu tetap tegar, dan semoga Ibu tetap sayang sama suami. Karena kasih sayang itulah yang membuat Ibu bersemangat. Kasih sayang itulah yang membuat Ibu tidak pernah mengenal lelah dan letih. Terima kasih. Salam saya untuk Bapak dan salam saya untuk anak-anak Ibu. Terima kasih. Dan kepada teman-teman saya yang datang jauh-jauh dari Timur Tengah sana ke negeri kita, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat datang dan selamat kembali.
karena saudara-saudara sudah datang sejak beberapa minggu yang lalu, dan esok hari kalian akan meninggalkan negeri ini. Doa kami selalu bersama Anda, dan ketahuilah, cinta kami kepada rakyat Palestina tidak tertandingi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.